Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Oke, sore hari ini kita akan bawakan materi kemuliaan seorang guru. Benar ya Ustazah? Iya, karena berketepatan dalam suasana hari guru. Iya. Udah lewat ya. Iya. The best radio station in Padang Sidimpuan 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Raw dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Nurul bisa kembali mengisi ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 Desember 2020. Seperti biasa di formasi pukul 17 sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita akan adakan talk show bersama Kementerian Agama. Di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul, ada Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Oke, sore hari ini kita akan bawakan materi kemuliaan seorang guru. Benar ya Ustazah? Iya, karena berketepatan dalam suasana hari guru. Iya. Udah lewat ya. Iya. Oke rekan Raw, bagi rekan Raw yang mau bergabung dengan kita, boleh kirimkan pertanyaan ataupun saran dari via WhatsApp kita di nomor 0822 9999 6105. Oke, langsung aja mempersingkat waktu, Nurul persilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustazah. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan patah riku. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat kesempatan, begitu juga nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita masih eksis untuk menjalankan aktivitas kita sampai sore hari ini. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, kami dari kelompok penyuluh Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan kembali memberikan sedikit tentang ilmu, karena
pada suasana seperti ini, masih dalam suasana kita peringati sebagai Hari Guru. Maka pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kemuliaan seorang guru. Sayyidina Ali karramallahu wajahahu berkata, "Ana abadum man ta'allamani harpan." Saya adalah seperti seorang hamba bagi yang mengajari aku satu huruf. Ini perkataan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata bahwa orang yang mengajarinya satu huruf, ini perbandingan satu huruf, maka Sayyidina Ali berpendapat bahwa dia adalah seperti seorang hamba bagi yang mengajari aku satu huruf. Berarti Sayyidina Ali menganggap bahwa dia sebagai seorang hamba bagi orang yang mengajarinya ataupun gurunya. Berbicara tentang guru, tentu tidak lepas dari sosok seorang yang berilmu dan berwawasan luas di bidang tertentu, berjasa mengantarkan orang lain kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Sebab orang yang berilmu, berwawasan luas dan menginginkan orang lain menjadi baik. Sebagai agama yang mulia, Islam mendorong sekali umatnya menjadi seorang pendidik yang berilmu, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kedudukan seorang guru dalam pandangan Islam. Guru identik dengan ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun kenyataannya pendengar Raw FM, gurulah yang paling banyak memberi jasa dalam kehidupan manusia. Karena jasa guru, banyak manusia menjadi orang mulia dan terhormat. Itulah kenapa Islam menempatkan guru pada posisi sangat mulia. Ya, guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi gurulah yang paling banyak memberi jasa dalam kehidupan manusia. Ibarat apa? Guru itu ibarat garam untuk rakyat umum. Garam, kalau kita mau masak makanan tanpa garam, hambar rasanya masakan. Kalau tidak ada guru, mungkin apalah yang akan terjadi. Guru memiliki makna universal, tidak sebatas yang ada di sekolah formal, tetapi guru bermakna seseorang yang mengajarkan ilmu dan menuntun kepada kebaikan. Jadi makna daripada guru ini luas sekali. Bukan hanya guru yang bekerja misalnya di sekolah, seperti guru ngaji, itu pun tergolong kepada guru. Guru les, guru ilmu-ilmu dunia, ustadz
dosen, kiai, ulama, dan sebagainya. Itu tergolong guru, memberikan ilmu kepada orang lain, mendidik orang lain kepada kebaikan. Dalam Islam, guru memiliki keutamaan seperti ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah, para malaikat, dan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai semut yang ada di liangnya, dan juga ikan besar, semuanya bersolawat kepada mu'allim, yaitu orang yang berilmu dan mengajarkannya, atau orang yang mengajarkan kepada kebaikan kepada manusia. Kenapa guru itu diposisikan sebagai profesi yang begitu mulia? Karena guru adalah seseorang yang dikurniai ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmunya itu, dia menjadi perantara manusia yang lain untuk mendapatkan, memperoleh, serta menuju kebaikan, baik kebaikan di dunia ataupun di akhirat. Selain itu, guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu, tetapi juga mendidik muridnya untuk menjadi manusia yang beradab. Sebagai orang yang mengemban tugas mulia, tentunya guru harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya. Tidak serta-merta mengajar seadanya, apalagi menjadi guru hanya untuk tujuan karir. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kedudukan seorang guru dalam Islam yang pertama itu mendapat derajat yang tinggi. Seorang guru atau pengajar akan dinaikkan derajatnya, sebab guru yang baik dan berlandaskan pada nilai pengajaran Islam akan selalu mengajarkan ilmu yang bernilai kebaikan dan bermanfaat, sehingga hasilnya tidak hanya bernilai kebaikan bagi yang menerima, tapi juga berbuah kebaikan bagi yang mengajarkan. Jelas dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Selain daripada itu, kedudukan seorang guru itu memiliki ilmu yang bermanfaat. Seorang guru tentu memiliki kedudukan di mana ia mengerti dan memahami secara luas mengenai bidang pengajaran yang diajarkan. Maka seorang guru akan senantiasa memiliki ilmu yang bermanfaat yang akan disebarkan kepada umat. Bahkan salah satu amal yang tidak putus walaupun seorang guru sudah meninggal dunia, yaitu salah satu di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan bermanfaat kepada orang lain. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kedudukan seorang guru itu dapat menjaga diri. Ilmu yang dimiliki seorang guru merupakan benteng dalam menjaga diri. Dengan memiliki ilmu, tentunya seorang guru akan mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk, sehingga hal ini dapat menjaga diri dari berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Selain daripada itu, pendengar Raw FM, seorang guru akan memperoleh kebaikan yang berlimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada
satu orang melalui perantaramu, maka hal itu jauh lebih baik daripada kekayaan yang sangat berharga. Berarti orang yang berilmu lebih baik daripada orang yang berharta. Tentunya seorang guru lebih baik daripada seorang hartawan yang punya harta. Kemudian, kedudukan seorang guru dalam pandangan Islam sama dengan pahala amalan sedekah. Memelihara ilmu yang nilainya lebih mulia dan lebih baik dari harta kekayaan. Tentunya juga memberikan nilai pahala yang berlimpah. Menyedekahkan ilmu akan sama nilainya dan pahalanya dengan bersedekah harta. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim yang amanah, yang dititipi harta oleh orang lain, lalu dipeliharanya betul apa yang ditugaskan kepadanya, lalu mengembalikan kepada yang berharta dengan tanpa mengurangi sedikit pun, maka ia telah dicatat sebagai orang yang bersedekah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menjadikan diri kita sebagai orang yang berilmu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pun aliman, jadilah kamu sebagai orang yang berilmu. Au muta'alliman, atau penuntut ilmu. Au mustami'an, atau pendengar. Au muhibban, paling tidak pencinta ilmu. Wala takun khomisan, patahliku, tapi janganlah kamu menjadi kelompok yang kelima, kamu akan celaka. Apa itu kelompok yang kelima? Yaitu orang yang benci kepada ilmu. Ya, baik Ustazah, itu dia tadi materinya mengenai kemuliaan seorang guru. Jadi guru itu bukan pahlawan tanpa jasa ya Ustazah? Malah guru lebih banyak jasanya. Oke. Oke, rekan Raw, akan kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Nah, rekan Raw boleh bergabung dengan Nurul dan Ustazah. Lampirkan saja pertanyaannya boleh via WhatsApp di nomor 0822 99996105. Oke, kita break dulu untuk beberapa lagu dan break komersil berikut ini. Just stay tune on 105 Raw FM, your lifestyle. Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, 105 Raw FM nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Baik rekan Raw, kita lanjutkan lagi nih tadi talk show kita bersama Kementerian Agama bersama Ustazah Dr. Randa Ummi Salamah Nasution dengan tema kemuliaan seorang guru. Baik Ustazah, waktu dan tempat Nurul persilakan. Silakan Ustazah. Terima kasih. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, kemuliaan seorang guru menurut Islam. Sosok seorang guru atau pendidik yang tabah dan tekun mendidik serta mengasuh muridnya dengan penghasilan sekedar penyambung hidupnya. Orang ramai pun menyatakan bahwa guru adalah pahlawan, pejuang yang tulus ikhlas tanpa tanda jasa. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru adalah tergolong orang-orang karena memelihara dari minta-minta, lalu disangka kaya oleh orang-orang yang kurang perhatian lantaran tidak sempat leluasa berniaga karena kesibukannya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajar dan mendidik anak yang menjadi tanggung jawabnya. Di antara kemuliaan seorang guru yaitu
memiliki sifat iffah, memelihara dari minta-minta, yang dihargai dan dihormati kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan kepada muridnya memberikan perhatian khusus kepada mereka. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Mereka tidak dapat berusaha di bumi. Orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan makhluk, sifatnya mereka tidak meminta kepada orang lain secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan untuk guru atau pendidik yang mendidik dan mengajarkan kebaikan atau pelajaran yang bermanfaat, sama seperti orang yang melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan dan mengajarkan kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat, penghuni langit dan bumi mendoakan para pendidik yang mengajarkan kebaikan. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penghuni langit dan penghuni bumi, hingga semut dalam lubangnya dan ikan dalam lautan mendoakan para pendidik manusia kepada kebaikan. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, para guru dan pendidik senantiasa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai imbalan dari hasil pendidikan dan pembinaannya, meskipun dia sudah wafat atau meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dari antara amal dan kebaikan seorang mukmin yang tetap dia peroleh pahalanya walaupun dia sudah wafat adalah ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan, anak yang soleh yang ditinggalkan, misalnya buku-buku Al-Quran, kitab-kitab yang ditinggalkannya, atau masjid yang dibangunnya, atau rumah untuk ibnu sabil. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Sebagai seorang guru, pendidik sekaligus dai, maka hendaklah kita memiliki akhlak dan sifat-sifat yang baik, senantiasa menghadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat dan beramal dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang guru, senantiasa mengharap ridho Allah, berbuat beramal dengan tulus ikhlas sesuai dengan semboyan Kementerian Agama, ikhlas beramal. Kemudian seorang guru itu harus berdaya ingat kuat, bijak, cerdas, berpandangan luas dan jauh ke depan,
mampu menganalisir cepat dan tepat serta mampu menerapkan dengan baik. Kemudian seorang guru itu adalah orang yang penyantun, penuh kasih sayang, lemah lembut dan ramah, bersahabat dan tidak kasar ataupun kejam. Berani dan sportif, tidak pengecut. Selalu berkata benar dalam ucapan, sikap dan perbuatan, tepat dalam janji. Mudah-mudahan melalui hari guru yang lewat yang kita peringati setiap 25 November ya, diharapkan kepada guru-guru ataupun pengajar memiliki sifat-sifat seperti ini. Di antaranya termasuk tawaduk, tidak angkuh dan tidak membanggakan diri. Seorang guru janganlah bersikap dengan sifat sombong, pemaaf, menahan amarah, dan berlaku ihsan atau kebaikan, sabar, tabah, tidak mengungkit dan tidak sombong, memelihara kemuliaan diri, berlapang dada dan tidak sombong, sederhana, tidak berlebihan. Maka seorang guru harus memiliki sifat-sifat yang baik karena menjadi contoh teladan bagi muridnya. Seorang guru itu merupakan contoh teladan bagi muridnya. Iya, itu dia tadi guru yang Nurul tangkap harus memiliki sikap tawaduk, terus juga tidak angkuh, pemaaf, penyabar, tabah, tidak sombong. Masih banyak lagi Ustazah. Ya. Iya. Baik rekan Nurul, kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab dan juga penutup dari Ustazah. So just stay tuned on 105 FM, your lifestyle. The best radio station in Padang Sidipon, 105 Raw FM, your lifestyle, dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Nah rekan Raw, kita sudah memasuki sesi terakhir untuk talk show bersama Kementerian Agama, bersama Ustazah Dr. Anda Ummi Salamah Nasution dengan tema kemuliaan seorang guru. Baik Ustazah, siap? Ya. Oke, kita lanjutkan lagi dengan ada nih Ustazah 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebagai seorang murid, menurut Ya. Islam bagaimana Ustazah cara kita memuliakan guru? Iya. Oke, Terima langsung saja, kasih. Ustazah. Ini Nurul ya. Iya Ustazah. Nurul dulu jadi murid ya. Iya benar. Murid Mm-mm. mulai dari pendidikan formal lah dulu, Heeh. TK, TK. baru SD, Mm-mm. SLTP, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Iya mahasiswa. Sekarang ibu yang bertanya, sebelum apa ya? Heeh. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi, siapakah yang mendidik Anda? Aduh, guru. Guru. Ustazah. Guru. Guru. Siapakah yang bisa supaya kita bisa menjadi seperti ini? Karena siapa? Pastinya guru Karena Ustazah. pasti guru. Berarti seorang murid harus bukan hanya harus, wajib ya mengingat jasa seorang guru. Tentunya dengan cara menghormati guru. Apabila kita berjumpa dengan guru, kita tegurlah dengan sopan. Jangan kita bersikap sombong, apalagi sudah kita misalnya sudah orang yang paling hebat, sudah menjadi begini, sudah jadi itu, malah sudah pakai pakaian dinas yang hebat, kemudian jumpa dengan gurunya bersikap dengan sikap sombong, itu tidak benar. Tapi apabila kita berjumpa dengan seorang guru, baik dia guru mulai kita belajar dari TK sampai perguruan tinggi, haruslah kita tegur dengan ucapan yang baik. Sebagai seorang Islam, kita ucapkan salam, assalamualaikum, karena itu menunjukkan ucapan keselamatan seorang murid kepada guru
Dan tandanya kita ingat kepada guru. Kemudian kita hormatilah seorang guru. Bukan cara menghormati apa, tapi apa yang diperintahkan seorang guru, karena tidak satu pun guru yang mengajak anak didiknya kepada yang tidak baik. Apabila seorang guru itu menyuruh anak didiknya, kita sebagai seorang murid, kita harus patuh dan tunduk kepada seorang guru. Itu salah satu kewajiban kita sebagai murid kepada seorang guru. Oke, paham Nurul Ustazah. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi Ustazah. Nurul jangan lupa pada gurunya ya. Insya Allah Ustazah. Jangan lupa pada gurunya, baik dia guru waktu SD, SMP, TK, karena terutama kepada guru yang mula-mula kita mengajari kita untuk membaca, jangan kita lupa. Karena siapa kita menjadi seperti ini adalah guru. Jangan lupa pada gurunya ya. Selamat Hari Guru. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Ustazah. Bagaimana menumbuhkan sifat sabar pada diri seorang guru Ustazah? Iya ya. Seorang guru itu harus bersifat sabar. Memang kalau kita pakai sifat sabar ini memang sulitin ya. Apalagi untuk menghadapi murid-murid pada masa sekarang ya. Itulah kewajiban sebagai seorang guru. Sabar, tabah hati, lapang dada, menjalankan tugas, ikhlas menjalankan tugas, tabah hati menjalankan tugas, dan sabar untuk menghadapi anak-anak didik kita yang kita didik, yang kita arahkan kepada kebaikan. Jangan sempat kita mudah emosi untuk menghadapi seorang murid, karena seorang murid itu tipenya berbeda-beda, makanya diperlukan kesabaran dalam menghadapi, dalam menerapkan sifat sabar kepada seorang anak itu. Kita harus itu lapang dada, tabah hati. Jangan sampai kita sampai emosi tinggi sekali untuk menghadapi seorang murid, karena dalam mendidik itu ada cara-cara untuk mendidik, menghadapi seorang murid, karena tingkahnya berbeda-beda ya kan. Perlulah kita sabar dalam menghadapi seorang murid. Makanya guru itu harus guru yang bersifat sabar. Makanya banyak itu orang Natana udah jadi guru, begitu anak-anak tahan madungat ke jadi guru. Padahal guru itu adalah garam untuk rakyat umum ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Memang dibutuhkan kesabaran. Jadi untuk menghadapi murid-murid yang mempunyai tingkah laku yang berbeda. Iya, baik, benar sekali Ustazah. Sabar kuncinya. Iya, sabar. Seorang guru itu harus sabar. Makanya guru itu selalu diingat oleh muridnya. Kadang-kadang seorang murid itu jumpa dengan gurunya ya, ditegur, malah ada yang ingat sama gurunya. Apalagi baru-baru ini Hari Guru kan. Hari Guru, seorang murid tentu mengingat jasa gurunya, karena gurulah yang mendidik, gurulah yang membersihkan jiwa seorang anak, gurulah yang mendidik, memelihara daripada perbuatan yang tidak baik. Maka jasa seorang guru itu banyak sekali kepada murid. Kita pun jangan lupa kita kepada guru. Makanya selamat Hari Guru, walaupun sudah lewat tanggal 25 November yang lewat. Sekian apa? Oke, walaupun sudah lewat tapi kita tetap harus menghormati guru kita kapanpun ya Ustazah ya. Kita hormati, kita tegur kalau kita berjumpa. Seorang guru itu kalau ditegur oleh muridnya itu seorang guru itu bangga itu. Sampai ada muridnya enggak menegur, lupa madungan dana kon. Padahal seorang guru itu sudah menjadikan seorang anak menjadi anak yang berguna. Oke, baik Ustazah, sudah di penghujung waktu pukul 18 waktu Indonesia Barat. Itu artinya untuk talk show kali ini kita sudah sampai di sini. Tapi sebelumnya mohon Ustazah untuk pesan-pesan dan closing statementnya dari Ustazah sebagai penutup. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Pendengar FM dimanapun Anda berada, sebagai seorang guru,
atau pengajar Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan perintah yang tidak hanya ditujukan kepada para nabi dan rasul, melainkan juga ditujukan kepada segenap umatnya, lebih-lebih pada guru dan pendidik. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan hasanah dan baik. Kemudian Udu'u ila rabbika innaka la'ala hudam mustaqim, dan serulah kepada agama, sesungguhnya kamu benar-benar pada jalan yang lurus. Dan selanjutnya, sebagai seorang murid, kita harus ingat jasa seorang guru, karena gurulah yang mendidik, gurulah yang membersihkan jiwa kita, dan gurulah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Karena seorang guru tidak akan bertujuan untuk membawa anak didiknya kepada yang tidak benar. Biar bagaimanapun kejamnya seorang guru kepada murid, itu bertujuan bukan untuk menjadikan anak jadi yang tidak baik. Begitu seorang guru begitu kejam kepada seorang anak adalah dengan tujuan bagaimana supaya anak ini menjadi anak yang baik. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah kami pada sore hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap jaya dan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan. Jayalah penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rekan Raw, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama-sama tausiah sekaligus talk show bersama Ustazah Dr. Anda Umi Salamah Nasution dengan tema kemuliaan seorang guru. Baiklah rekan Raw, terima kasih untuk rekan Raw yang sudah bergabung bersama kita sedari tadi, dan kita sudahi talk show ini dengan ucapan alhamdulillah sekalian. Nurul juga pamit dari ruang dengar kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.